Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Dr. Adib Humaydi, yaitu Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia. Halo, selamat petang, dokter. Selamat petang, Mas Adi. Baik, dok. Ini terkait dari peran pemerintah seperti yang sebelumnya kita bicarakan, dok. Bagaimana terkait deteksi dini untuk para dokter ini, khususnya seperti kebutuhan obat dan khususnya di wilayah Indonesia sendiri. Apakah ini masih dikatakan terpusat seperti itu, dok? Ya, jadi memang ada peran yang memang harus dilakukan oleh peran pusat, terutama terkait dengan kebutuhan peralatan, alkes, kebutuhan obat yang kita harapkan ini bisa tersedia real time, sehingga kapan atau setiap waktu bisa digunakan itu. Kemudian yang kedua juga ada yang memang harus didukung oleh daerah. Nah, di dalam kaitannya dengan dukungan daerah inilah secara internal kami juga membuat hotline tentang informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para anggota dokter terutama, sehingga mereka pada saat ada yang sakit, ada yang isolasi mandiri, ada yang kemudian dirawat, itu kita segera dan cepat untuk kemudian menemukan kasusnya hingga kita bisa bantu kebutuhan apa yang kemudian dibutuhkan, dan kita membuat jejaring networking mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, sehingga kapan itu dibutuhkan di tingkat daerah, support yang bisa dilakukan di tingkat daerah akan dilakukan di tingkat daerah. Apabila itu dibutuhkan tingkat pusat, maka kita juga buat link untuk kemudian membuka jejaring itu, baik itu dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Satgas Penanganan COVID. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan, dan akan lebih baik kalau itu kemudian muncul di dalam sebuah regulasi sehingga semua bisa tersistem. Sehingga problem-problem terkait dengan penanganan khususnya kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan ini bisa menjadi satu sistem, sehingga kita bisa melakukan pelindungan dan keselamatan buat tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan lalu bagaimana dengan seperti alat pelindung diri para tenaga kesehatan saat ini, dok? Khususnya di daerah maupun yang ada di pusat sekalipun. Apakah ini cukup atau masih dirasa kurang ini, dok? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada laporan dari daerah. Dan ini adalah daerah yang ada di Jawa. Artinya di daerah di Jawa pun masih ada laporan bahwa mereka sudah mulai kekurangan. Masker bedah saja seperti yang saya pakai ini, mereka mengeluhkan harus dipakai dalam waktu sekian hari, padahal ini adalah sekali pakai. Kemudian belum nanti yang masker N95. Belum juga nanti kemudian bicara gown atau hazmat. Ya, ini yang kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya bisa dikatakan harus ada, karena ini adalah satu perlindungan utama bagi teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan di dalam melakukan pelayanan saat ini. Dan memang kita gunakan di dalam kaitan dengan peralatan atau APD ini adalah di setiap pelayanan. Walaupun tidak secara langsung menangani COVID, kita pun sudah ada di dalam buku standar harus ada memakai sesuai dengan level APD level 1, APD level 2, dan APD level 3. Nah, ini yang kita harapkan bisa terjaga kebutuhannya, dan terutama di teman-teman di daerah, ya, karena di daerah yang di luar Jawa pun masih banyak juga yang kekurangan. Jangan sampai mereka tetap melakukan pelayanan, karena saya yakin teman-teman sejawat dokter dan tenaga kesehatan tidak akan pernah meninggalkan pelayanan, tapi perlu diperhatikan juga kebutuhan APD ini. Baik, jadi sejatinya memang biasanya ini kan sekali pakai seperti itu, dok. Berarti kan ini belum dilakukan seperti demikian, seperti itu ya, dok ya? Ya, masih ada laporan yang kekurangan. Artinya ini perlu menjadi perhatian. Dan dari beberapa hal yang saya catat ini, dok, apakah gugurnya para tenaga medis dan juga para dokter khususnya ini, dok, disebabkan oleh klaster pilkada dan liburan? Apakah benar demikian, dok? Ya, jadi kita ada tren yang kalau ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan ini adalah apakah kita sudah mencapai puncak? Pada beberapa kasus yang kemudian kita lihat, Agustus. Itu Agustus kematian dokter dalam satu bulan itu 32. Itu juga diakibatkan dengan angka positif rate, fluktuasi yang meningkat 20%. Yang itu juga kemudian diakibatkan karena ada long weekend. Kemudian bulan November juga demikian. Ada long weekend, kemudian naik fluktuasi positif rate, meninggal dokter ada 32. Nah, bulan Desember ini yang puncaknya, dan mudah-mudahan ini bisa melandai dan tidak ada lagi kasus yang lebih banyak lagi. Pada bulan Desember ini ada 53 dokter yang meninggal pada satu bulan. Berarti mengalami rekor ya, dok, di Desember ini? Betul, Desember ini. Dan ini tentunya sesuai juga dengan angka kenaikan, karena kalau kita lihat kemarin angka positif rate-nya 29,4%.
Dan pada hari, kalau tidak salah 2 hari yang lalu juga 29,5% positif rate-nya, maka ini menjadi satu kondisi yang memang paparan saat ini yang meningkat juga menjadi resiko buat dokter untuk sakit dan kemudian meninggal. Kenapa ini bisa terjadi ya? Ada beberapa faktor pendukung, ada pilkada, ada weekend, ada liburan yang saya kira ini menjadi satu kondisi yang perlu menjadi perhatian buat kita. Dan Baik, bukan Dok. tidak mungkin sampai Januari nih Mas Adi. Oh, Dan sampai Januari, Desember, Januari ini adalah bulan krisis ya, bulan kritis yang mengkhawatirkan dan ini perlu menjadi perhatian buat kita semua. baik. Jadi Januari ini adalah salah satu yang hal paling kritis khususnya di bulan-bulan khususnya penaikan COVID-19 ini ya, Dok ya. Karena seperti yang dokter sampaikan, Desember dan khususnya Lebaran dan seperti hari Natal dan juga Tahun Baru di tahun ini. Nah, Dokter, apakah tingginya angka kematian tenaga medis ini valid sebagai tolak ukur keberhasilan penanganan COVID-19 di suatu negara, Dokter? Bisa Anda jelaskan atau mungkin ada yang Anda sampaikan, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang parameter atau indikator keberhasilan penanganan COVID itu berkaitan juga kemampuan testing, kemampuan tracing, dan treatment. Sehingga kalau kita bicara sekarang 3 hal tadi, maka kita melihat prosentase yang memang itu kalau kita dibandingkan dengan negara yang lain, kita masih jauh belum maksimal terkait dengan hal itu. Nah, terkait juga dengan kematian tenaga medis, tenaga kesehatan, ini juga menjadi satu indikator. Satu sisi ini juga menunjukkan problematika di internal pelayanan yang di situ ada SDM-nya. Salah satunya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Artinya terkait juga dengan nanti bicara tentang bagaimana penerapan PPI, bagaimana penerapan dengan standar culture safety dan behavior safety yang harus diterapkan oleh para tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga dukungan di dalam aspek tata kelola ruang di dalam pelayanan kesehatan. Ini satu kondisi yang memang menjadi hal yang harus kita perbaiki ke depan. Karena Baik. bukan tidak mungkin potensi-potensi permasalahan yang sama juga akan bisa terjadi dan kita harapkan ke depan kita semakin siap, baik itu dari sisi SDM, baik itu dari Betul. kemampuan Vaskes dan juga dukungan dari pemerintah dengan regulasi dan pembiayaan tentunya. Baik ini, Dok. Dan untuk pemerintah sendiri seperti yang dokter sampaikan tadi berarti harus ada penambahan sumber daya manusia agar tingkat penularan COVID-19 ini dapat ditekan ya, Dok. Dan bagaimana juga untuk masyarakat, apa yang akan dokter sampaikan himbauan ini khususnya menjaga protokol kesehatan 3M dan apa yang ingin dokter ingatkan bahwa ini belum berakhir dan ini juga belum mencapai puncak. Ya, yang pertama kita harus merubah mindset dulu. Kita bersama-sama merubah mindset bahwa COVID-19 ini bukan sahabat yang baik. Jadi kita tidak perlu bersahabat dengan COVID. Tapi COVID-19 ini adalah musuh bersama kita. Sehingga yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi musuh adalah perang bersama. Kita fight melawan COVID, kemudian kita menerapkan perang semesta, artinya melibatkan kelompok masyarakat, seluruh komponen bangsa ini untuk bersama-sama memerangi COVID ini. Peran masyarakat sangat kita butuhkan dan kami selalu sampaikan garda terdepan itu adalah masyarakat. Walaupun Sehingga vaksin sudah ditemukan ya, Dok? Ya, jadi vaksinnya ini juga kalau kemudian ada pertanyaan yang berkaitan sedikit tentang vaksin. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah bagian dari pencegahan dan preventif. Dan bagian dari pencegahan juga ini adalah protokol 3M. Jadi kalaupun ini sudah ada vaksin, tetap kepatuhan atau menerapkan protokol 3M tetap harus dilakukan seperti ya juga yang disampaikan oleh WHO terkait dengan hal ini. Jadi artinya vaksin ini bukan kemudian menyelesaikan permasalahan tapi ini menjadi satu bagian di dalam strategi penanganan pandemi dan tapi kita tetap harus meningkatkan kepatuhan, kultur adaptasi kebiasaan baru dengan protokol 3M dan juga tetap melakukan upaya-upaya edukasi kesehatan dan gaya hidup pun kita harus berubah. Gaya hidup kesehatan karena ini bukan hanya untuk COVID, tapi untuk kita mengatasi penyakit-penyakit yang akan bisa berpotensi menular seperti COVID-19 ini di masa-masa mendatang. Baik, Dokter. Terima kasih atas kesempatannya untuk petang ini. Dan semoga tentunya kita sama-sama mendoakan semoga setiap garda terdepan khususnya para dokter dan tenaga medis yang bertugas tetap dijaga kesehatannya dan tentunya wabah ini segera berlalu. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter. Terima kasih, Mas Adi. Sehat selalu.